Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis beberapa video. Yang saya analisis adalah video dari saudari Anissa dan saudari Dwi Suci Fadila, yaitu pada video pembelajaran micro teaching, pembelajaran mikro ya. Yang pertama, saya menganalisis dari video saudari Anissa bahwasanya di sana mengajarkan mutarokib ya dengan materi tarkib wasfi tarkib wasfi dan tarkib idofi ataupun atmanut idofah. Nah, secara menyeluruh video sudah sudah lumayan nampak dari segi pendahuluan, inti dan juga penutup. Namun pasti saja dan tentu saja di sana ada beberapa kekurangan. Nah, yang pertama, pada kegiatan inti pada pembuka pembelajaran saya memberikan nilai 90 dengan predikat sangat baik. Ya, namun kenapa saya memberikan 90? Karena semuanya sudah tampak, sudah ada. Namun di sini ada beberapa catatan. Ya, yang pertama, dalam cakupan materi, saudari Anissa dia lebih dominan untuk memberikan tujuan pembelajaran, ya, cakupan materi, tapi bentuknya seperti tujuan pembelajaran. Ya, yang saya analisis seperti itu. Nah, kemudian pada kegiatan inti saya memberikan nilai dengan jumlah 87 dengan predikat sangat baik ya. Dan kenapa pada kegiatan inti ini agak menurun ya, karena kenapa di sini ada beberapa catatan. Yang pertama itu saudari Anissa menggunakan metode dengan pendekatan saintifik. Di sana ada beberapa lima tahapannya. Pada tahap eksplorasi itu adanya kurang mencari informasi ya, kurang ada mencari informasi mengenai apa itu tarkib idopi, apa itu tarkib wasfi, kemudian bagaimana cara penggunaannya. Nah, itu belum tampak ya, karena yang saya lihat itu semuanya berbentuk contoh-contoh dan contoh saja. Tidak ada eksplorasi ataupun informasi baru mengenai tentang apa itu sih tarkib wasfi, apakah itu tarkib idopi itu seperti apa, dan bagaimana cara penggunaannya seperti itu. Nah, itu belum tampak seperti itu pada tahap eksplorasi ataupun mencari informasi baru itu. Nah, kemudian pada penggunaan bahasa ya, mungkin di sana ada beberapa bahasa yang mungkin kepleset ya, karena menurut saya ini sangat fatal, karena bahasa itu akan ditiru oleh murid dan juga akan dipergunakan juga apabila gurunya ada kesalahan. Nah, gimana nanti muridnya? Nah, pertama ini saudara Anissa mengucapkan ada wasiatun. Nah, sebenarnya yang benar itu adalah wasiatun pertama. Yang kedua itu saudari Anissa mengucapkan bahwasanya ada kalimat al-goda al-jayid. Nah, yang benar itu al-gida al-jayid. Nah, di sini juga ada kekurangan di penguasaan bahasa. Nah, kemudian di sini juga seorang guru memberikan ataupun menjelaskan dengan bahasa Indonesia seperti yang saya lihat. Coba bagaimana murid perempuan seperti apa gitu. Nah, di situ dan guru itu mengucapkan seperti itu. Alangkah indahnya silakan untuk memberi pemahaman kepada murid itu dengan menggunakan media gambar ataupun dengan gerak-gerik ya, agar guru tidak menyampaikan bahasa Indonesianya itu dan memberikan pemahaman dengan bahasa Indonesia ketika tahap mengamati ataupun mengidentifikasi itu. Nah, kemudian kemudian pada penilaian proses pembelajaran itu saya lihat seorang guru itu tidak keliling, hanya beberapa saat saja, itu pun tidak untuk menampakkan pada penilaian proses pembelajaran itu. Nah, itu mungkin yang harus diperhatikan lagi dalam kegiatan inti. Nah, kemudian pada tahap akhir penutup pembelajaran untuk saudari Anissa, pada videonya itu saya memberikan nilai 90, sangat baik juga ya. Nah, pada
pada kegiatan akhir ini, penutup belajar ini, saya kira ini yang lebih menonjol, yang lebih muncul, yang lebih unggul daripada dalam tahap-tahap yang lainnya. Ya, karena kenapa? Karena di sini sudah tampak ya, dalam merangkum materi pembelajaran sudah ada, kemudian melakukan refleksi dan tindak lanjut pun sudah ada. Ya, bagaimana memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya sudah ada, kemudian merangkum materi pembelajaran juga sudah ada. Ya, sudah muncul ya. Dan juga di sini ada yang sedikit saja untuk ditingkatkan, untuk memberikan kesempatan untuk merangkum atau merangkum pembelajaran itu lebih dari 1 orang, ya, misalkan dari laki-laki dan perempuan, untuk mengetes pemahaman lagi lebih baik lagi ataupun lebih paham lagi, seperti itu. Nah, itu penilaian saya terhadap video penjelasan materi Mutarokib yang dipaparkan oleh saudari Anissa. Nah, selanjutnya yaitu saya langsung beranjak ke video yang kedua, yaitu saudara Dwi Suci yang memaparkan video Maharatu Qiraah yang berjudul tentang Al-A'yad, ya. Nah, kemudian pertama, pada pembuka pembelajaran saya memberikan nilai 88 dengan predikat sangat baik, ya. Kemudian pada tahap membuka pelajaran ini, ya, walaupun ada persepsi, namun muncul hanya sedikit saja, ya, tidak begitu banyak, tidak kurang muncul dalam segi persepsi, ya, karena persepsi ini mengantarkan kepada materi yang akan diajarkan, seperti itu. Nah, yang dipaparkan Dwi Suci ketika langsung memberikan motivasi langsung ke tahap pembelajaran saja. Nah, kemudian pada kegiatan inti saya memberikan nilai 87 dengan predikat sangat baik juga, ya. Semuanya saya kira sudah nampak semuanya dan pada proses pembelajarannya. Namun tentu saja pandangan saya itu ada beberapa sedikit yang berbeda. Nah, yang pada Dwi Suci ini di kegiatan inti itu ada beberapa aspek dalam penyampaian materi. Nah, dalam penyampaian materi ini yang disampaikan adalah pembelajaran qiraah ataupun fahmul makruh. Nah, yang saya lihat ini kurang terlihat secara utuh bahwasanya dia itu mengajarkan fahmul makruh. Karena kenapa? Karena di sana terdapat beberapa campuran seperti fahmu tarokib, ya. Karena kenapa? Karena di sana itu menunjukkan bahwasanya tidak ada guru itu untuk menuntut agar bisa memahami teks-teks yang ada, yang diajarkan oleh saudara Dwi Suci, yaitu hanya untuk bisa menyebutkan jamak ataupun kalimat yang berlawanan. Nah, sedangkan menurut saya itu yang lebih efektif, bagaimana si siswa itu mampu untuk memberikan pemahaman apa yang ada dalam teks-teks tersebut, gitu. Nah, kemudian pada tujuan pembelajaran juga itu ada beberapa yang tidak sampai kepada tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran yang disampaikan adalah memahami mufradat, menjelaskan jamak-jamak yang ada pada teks tersebut, kemudian menjelaskan isi teks. Nah, yang diberikannya ataupun yang sampai kepada tujuannya itu hanya memaparkan mufradat dan menjelaskan jamak-jamaknya saja. Adapun di sana ketika saudari Dwi Suci itu memberikan evaluasi dalam bentuk menentukan jawaban yang benar dan khoto, nah di sini itu tidak tercantum dalam tujuan pembelajarannya. Sedangkan ketika proses pembelajarannya terdapat itu, dan juga ada mereview dan merangkum pembelajaran dari awal sampai akhir, namun tidak disebutkan dalam tujuannya, seperti itu. Hingga ketika evaluasi juga, saudara Dwi Suci itu memberikan evaluasinya adalah bentuk lebih condong ke fahmul masmu, di mana teks-teks yang dibacakan itu tidak dibaca oleh murid, sehingga dibacakan oleh saudara Dwi Suci, oleh gurunya, ya, dibacakan oleh gurunya, dan si anak ini mengangkat khoto dan shawab apa yang didengarkan, bukan apa yang dilihat, apa yang dibaca, seperti itu. Nah, itulah mungkin kekurangan-kekurangan yang ada pada kegiatan inti. Nah, kemudian yang pada penutup pembelajaran, yaitu saya memberi nilai 90 sangat baik juga, ya. Dan juga Dwi Suci ada nampak ketika lebih unggul di penutup pembelajaran, ya, karena semuanya sudah tampak juga, sudah bagus dalam melihat merangkum pembelajaran, sudah ada, kemudian melakukan refleksi ataupun pengulangan pelajaran, kemudian memberikan tindak lanjut dengan memberikan tugas untuk pertemuan yang akan datang. Nah, itu ya mungkin keduanya saja yang solusi daripada yang saya katakan itu. Semuanya harus tetap
tingkatkan lagi bagaimana memberikan pemahaman kepada murid itu sesuai dengan tujuan apa yang kita inginkan, dan juga sampai kepada tujuan-tujuan pembelajaran yang kita rencanakan seperti itu, dan juga bisa memberikan pengaruh besar atas pemahaman yang diajarkan oleh guru tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.